sesuatu yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk nikmat yang kamu nikmati. Catat ini. Dan dinikmati orang-orang yang kamu inginkan. Jadi mohon maaf teman-teman, kalau ada orang punya banyak rumah, yang dia tinggali satu, rezeki dia itu. Yang rumah-rumah lain bisa jadi rezeki anaknya. Itu tidak akan pernah tertukar. Itu kaidah pertama. Yang kedua, rezeki itu teman-teman tidak akan pernah datang terlambat. Ya. Yang ketiga, rezeki itu tidak akan pernah menghilang, tidak tertukar, tidak terlambat, tidak menghilang. Ya. Tapi rezeki bisa dipercepat. Satu. Yang kedua, rezeki bisa ditambah. Dua. Yang ketiga, rezeki bisa diperbanyak. Ya. Jadi dipercepat bisa, ditambah bisa, diperbanyak bisa. Ya. Dan rezeki bisa turun temurun sampai kiamat. Ada. Ya. Siapa di antara orang yang hari ini rezekinya masih kita lihat, orang yang sudah meninggal? Kalau Anda umroh teman-teman, Anda bisa lihat satu hotel di pintu 15 dulu, ya. Sekarang jadinya pintu 200 sekian. Paling ujung kanan Masjid Nabawi, ya. Selurusan dengan hotel Gilaf. Ke belakang itu ada satu hotel tulisannya Hotel Funduk Waqf bin Sayyidina Utsman. Hotel ini wakaf dari Sayyidina Utsman bin Affan. 1400 tahun. Ini yang dinamakan rezeki tidak habis sampai kiamat. Kalau Anda ke Madinah, ada sebuah sumur di sana. Cuma sayangnya sudah dilarang untuk dikunjungi. Sumur itu peninggalan Utsman bin Affan yang dulu dibeli di saat Madinah kekeringan air. Sampai detik ini masih ada. Hotel yang tadinya yang ada di sekitar Nabawi itu dulu tanahnya Utsman bin Affan, menantunya Rasulullah yang menikahi Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Nabi hanya Utsman bin Affan. Makanya dia dijuluki Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Orang yang memiliki dua cahaya. Dzun Nurain. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas secara spesifik detail. Perhatikan baik-baik ini ilmu teman-teman, supaya kalian ngerti, kita ngerti dari mana kita mengambil sumber rezeki kita dan bagaimana menjadikan rezeki kita berkah. Ini paling penting. Nah, kita mulai, apa itu rezeki, apa itu berkah? Ar-rizqu, ma huwa rizq? Kita mulai dari definisinya, teman. Apa sebenarnya rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk nikmat dan engkau menikmatinya. Saya ulang, segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk nikmat dan engkau menikmatinya atau dinikmati oleh orang-orang yang kau inginkan. Segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk nikmat yang kamu nikmati. Catat ini. Dan dinikmati orang-orang yang kamu inginkan. Jadi mohon maaf teman-teman, kalau ada orang punya banyak rumah, yang dia tinggali satu, rezeki dia itu. Yang rumah-rumah lain bisa jadi rezeki anaknya, bisa jadi rezeki cucunya, bisa jadi rezeki yang mana? Dia punya 5 mobil, yang dipakai satu, teman-teman. 4 yang lain ini bisa jadi rezeki yang lain. Ya. Jadi kamu nikmati atau dinikmati orang-orang yang kamu inginkan. Tetapi banyak juga orang teman-teman mencari, tetapi kemudian itu tidak dinikmati oleh dirinya dan tidak dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak. Nah, makanya perlu bedakan mana yang dinamakan rezeki, ya, dan apa yang kemudian dinamakan nikmat. Ya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Dan apa yang dinamakan dengan penghasilan. Ya. 3 hal ini perlu dipahami baik-baik. Ada rezeki, ada nikmat, ada penghasilan. Penghasilan itu teman-teman, pemasukan, penghasilan, itu semua manusia bisa dapat. Semua manusia bisa punya. Cara apapun dia tempuh, itu penghasilan dia.
tapi belum tentu rezeki dia. Semua yang haram berarti dicari dengan jalur yang selain Allah ridha. Ini akhwatnya di bagian mana? Buat di sebelah. Jelas ya? Ada speaker di sebelah? Ya. Teman-teman perhatikan ya. Tidak semua penghasilan, tidak semua pemasukan rezeki. Ada orang jualan baju. Ada baju yang dia jual halal, dia beli dengan cara baik-baik. Ada baju yang hasil dia curi, misalnya. Maka yang halal ini dia akan menjadi rezeki, bukan hanya naik level dari penghasilan menjadi rezeki, dan dari rezeki menjadi nikmat, teman-teman. Makanya ayatnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta yang kau beri nikmat, bukan yang kau beri rezeki. Karena tidak semua orang yang dapat rezeki menikmati rezeki. Makanya kalau dalam Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan beri rezeki. Coba. Nikmat. Karena orang beriman itu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang cari rezekinya dengan jalur yang halal. Maka ketika dia cari dengan jalur yang halal, dia nikmati dengan jalur yang halal, dia sedekahkan dengan jalur yang halal, jadilah rezeki itu naik level selanjutnya, nikmat. Dalam An-Naml ayat 19, Sulaiman berdoa, ya, fatabassama dhahikan min qawliha. Ketika kemudian Sulaiman mendengarkan semut-semut itu berbicara, dan dia menyuruh pasukannya untuk berhenti, ada semut-semut. Pasukannya tidak mengerti bahwa ada semut-semut di sana. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak, bukan rizqak. An-Naml ayat doanya Nabi Sulaiman, Rabbi awzi'ni, ya Allah karuniakan padaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah karuniakan kepadaku rasa syukur atas nikmat-nikmat. Nah, kenapa nikmat? Karena Sulaiman tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Karena Sulaiman tidak pernah menggunakan semua harta yang dititipkan kepadanya untuk sesuatu yang haram, tidak pernah. Makanya jadi apa? Nikmat. Ini yang kita mau belajar. Rezeki yang kalau berkah jadi nikmat. Makanya mengejar keberkahan rezeki. Supaya apa? Supaya rezekinya jadi nikmat, naik level, teman-teman. Makanya banyak orang stres, padahal penghasilannya miliaran, penghasilannya jutaan, penghasilannya ratusan juta. Di Jepang, teman-teman, banyak orang-orang kaya bunuh diri. Padahal berapa juta yen penghasilannya per bulan. Boleh kalian googling orang Jepang bunuh diri, teman-teman. Berapa juta yen penghasilannya? Miliaran kalau dirupiahkan per bulan. Tapi bunuh diri, kenapa, teman-teman? Karena penghasilan hanya menjadi penghasilan, tidak naik level. Ya. Dia masih jauh untuk mengangkat itu. Kalau kita orang beriman, paling tidak, teman-teman, kalian sudah berada pada level kedua. Apa itu? Bukan hanya penghasilan, tapi jadi rezeki. Dan yang kita ingin bahas pada kesempatan hari ini bukan hanya jadi rezeki. Kita mau naik level. Tingkat tertinggi rezeki itu nikmat. Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang kau beri nikmat di dalamnya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang kau murkai, waladhdallin, bukan yang sesat. Jadi kita mau rezeki kita jadi nikmat.